Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia, kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Tuhan mau kita untuk senantiasa menangkap maksud-maksud Allah di balik setiap kejadian hidup kita. Nah, banyak orang itu gagal di level pertama. Bagaimana bisa jadi produktif? Pikirannya salah. Jangan kita itu dikit-dikit taruh rasa curiga sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan berbuat jahat. Jangan selalu negatif thinking. Sama buruknya dengan overthinking adalah negatif thinking. Pikirannya negatif melulu tentang Tuhan Yesus. Jangan jadi orang yang mudah kecewa sama Tuhan. Karena kecewa sama Tuhan itu dilarang keras. Kalau orang yang masih bisa kecewa sama Tuhan, dia lupa dia itu siapa. Kita ini orang berhutang sama Tuhan Yesus itu selama-lamanya gak bisa mengembalikan. Kita ini orang-orang yang patut masuk neraka, orang-orang berdosa. Janganlah kita menjadi kacang yang lupa kulitnya. Jangan gampang kecewa. Orang kecewa itu biasanya gak nyampe ke maksud Tuhan. Udah konklusi sendiri, Tuhan itu begitu, Tuhan itu begini. Jangan jadi orang yang begitu. Biasanya orang demikian itu prematur berkatnya. Gugur mujizatnya. Hidup yang produktif dimulai dari benak sanubari, perbendaharaan hati, pikiran, dan manusia batinia. Hidup yang produktif itu bukan dimulai dari hidup, tapi dimulai dari hati. Jagalah hatimu dengan segala waspada, supaya nanti dari hatimu mengalir, memancar air kehidupan. Karena dari situlah aliran-aliran hidup itu. Hidup yang produktif itu tidak dimulai dengan usaha keras atau jeripayah. Hidup yang produktif dimulai dengan suatu sikap hati percaya. Mari kita lestarikan di dalam jiwa kita. Jadi orang Kristen yang biasa untuk sabar menunggu maksud Allah dinyatakan. Kalau kita belum ngerti, jangan kita sok tahu. Tuhan paling gak suka dengan seorang yang disebut di Alkitab dalam bahasa Inggrisnya foolish. Atau di dalam bahasa Amsal orang yang bodoh. Kata bodoh di situ bukan intelektual. Bodoh di sana spiritual. Dikit-dikit marah sama Tuhan. Belum ngerti maksudku, itu sama dengan seorang murid. Dikit-dikit angkat tangan, mau coba jawab. Pertanyaan aja belum diflorkan. Lalu salah jawaban bukan karena jawabannya salah, tapi tidak memahami pertanyaannya. Sabar sama Tuhan, belajar sabar sama dirimu. Belajar sabar sama orang lain, sabar sama kejadian. Kalau Anda baca di ayat 6, malaikat itu berkata sama Nabi. Padahal ini Nabi loh ya, Nabi itu kurang peka apa? Nabi di perjanjian lama itu yang diurapi, Nabi imam dan raja. Orang-orang yang lainnya itu dianggap seperti awam, tidak tahu apa-apa. Ini Nabi aja perlu ronde kedua baru bisa mengerti maksud ilahi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat? Have you seen? Sudahkah kau lihat? Seringkali kita tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas pada saat round one atau ronde pertama. Tunggu ronde kedua. Gak apa-apa loh kita itu gak ngerti waktu pertama kali membaca Alkitab contohnya. Gak apa-apa waktu kita barusan mengalami kejadian tertentu semua serba cepat. Aku belum memahami. Tunggu nantikan Tuhan. Biasanya bukan di round one, tapi di ronde berikutnya kita memahami. Itulah kuasanya review, refleksi. Mengapa kita minggu itu break dulu ke gereja misalnya, seperti ini. Karena di sini kita tidak bekerja. We cease from our work. Sabat itu kita berhenti dari pekerjaan kita sendiri dan merenungkan. Kira-kira apa ya pekerjaan Allah di balik semua kejadian di hidupku hari-hari ini. Apa yang kuhadapi, tantangan, masalah, berkat. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Di sini kita di-charge, di sini kita diberi pewahyuan, diberikan pengertian, dibuka mata hati, mata rohaninya untuk memahami what the Lord is actually doing, apa yang Tuhan sedang lakukan di dalam diri kita atau di dalam hidup ini. Ya, sudahkah engkau lihat? Di review sama malaikat. Kamu sudah lihat enggak? Tadi padahal sudah kita kalau baca ayat sebelumnya di Kebaktian 1. Ini Yeskiel sudah melalui ronde 1 itu dia sudah lewat yang dari pergelangan kaki hingga lutut, hingga pinggang, hingga air yang keluar dari ambang pintu bait suci itu berubah menjadi sungai di mana mereka bisa berenang. Tapi waktu dia berenang, belum sampai dia melihat apa-apa. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara, lagu anak kecil zaman dulu. Yeskiel belum melihat itu, ternyata waktu dia berenang pertama kali, waktu dia lihat ke kanan dan kiri, dia belum melihat apa-apa. Segala sesuatu berjalan begitu cepat. Nabi yang peka aja kelewatan sesuatu yang berharga. Dia kelewatan di round one, di ronde pertama. Makanya orang yang tergesa-gesa nanti ujungnya akhir tahun gigit jari. Ada banyak berkat luput, ada banyak mujizat. Dia tidak lihat. Bukan karena Tuhan tidak memberikannya di situ. Tapi mereka mengabaikan atau mereka terburu-buru. Saya tidak ajari kita untuk lamban. Tapi saya ajari kita untuk peka. Peka itu nggak di round one. Belajarlah menantikan Tuhan. Jangan tergesa langsung masuk ke kehidupan. Tiap pagi itu duduk diam dulu di kaki Yesus. Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja? Saya sesibuk apapun juga, saya pasti 1 jam quiet.
baik-baik duduk di bawah kaki majikanku Yesus. Karena dia sumber kehidupan saya. Saya nggak berani loh. Sesibuk apapun juga, percaya nggak? Kadang-kadang saya secara pribadi, mungkin karena saya pendeta, nggak hanya urusan pribadi, tapi urusan jemaat. Tiap pagi bangun itu bisa jadi minimal itu puluhan message saya terima jikalau bukan ratusan. Pagi doang. Saya letakkan dulu, duduk diam di kaki Yesus seolah-olah tidak ada seorang pun menungguku di dunia ini. Karena saya nggak berani launching dari airport manapun, kecuali airport kerohanian. Bapak Ibu Saudara terapkan tahun ini. Belajar untuk tenang. Bukan di round one. Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia, kemudian ia membawa aku kembali. Kemudian malaikat itu membawa Yehezkiel kembali menyusur tepi sungai. Ayo ulang. Tadi kiri kanan kau lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Salah jawabannya. Dibalikin lagi. Menyusur kembali. Direview dan refleksi. Refleksi itu bukan pijat kaki. Refleksi itu seperti bercermin dengan firman, bercermin dengan Tuhan. Kamu mesti lihat, dia membawa kembali ke situ. Inilah kuasa merenungkan firman Tuhan. Kadang terus terang kalau kita baca Alkitab ya, saya baca sekali belum ngerti loh. Baca lagi nanti baru ngerti. Baca lagi dan lagi baru ngerti. Kemarin saya ditanya oleh seorang jemaat, Pastor Philip, saya baca Alkitab sudah selesai sampai Wahyu, baca lagi enggak? Ya baca lagi. Kecuali kalau kita sudah maha tahu. Kalau kita masih ada sesuatu yang belum tahu, baca Alkitab tuh, baca lagi. Karena kuasa review dan merenungkan. Bukan hanya bicara firman ya. Ayat ini bagus sekali. Sudahkah engkau lihat? Tuhan seringkali tanya sama kita. Have you seen? Karena di dalam dunia iman, what you see is what you get. Iman memang bukan melihat. Iman itu timbul dari pendengaran. Tapi setelah kita mendengar, kita akan melihat sesuatu yang dunia belum lihat. Dan teman-teman kita belum lihat. Orang lain belum lihat. Sehingga orang lain yang mendengarkan iman kita. Seperti saudara-saudara Yusuf mendengarkan mimpinya Yusuf. Mereka berkata, lu ngayal. Karena memang Ibrani 11 katakan iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Kan gak kelihatan dasarnya. Bangunan ini dasarnya kan gak kelihatan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, berarti iman itu melihat. Cuma dia bukan melihat apa yang mata jasmani lihat. Mata kita itu terpengaruh dengan rohani. Sehingga mata kita melihat sesuatu. Bahkan hari ini loh kita bangun begini. Ini kita melihat sesuatu. Baru berapa hari lalu ini semua belum layak pakai. Masih bentuk bangunan-bangunan yang masih diselesaikan. Hari ini kita melihat sampai overflow semuanya, itu kita sudah lihat. Meskipun belum hari hanya tiba. 7.30 tadi mulai penggenapan janji. Jemaat-jemaat mulai hadir dan antri. We see something. We see something. Di dalam dunia iman, Anda harus tahu, if you can see it in your faith, then you can have it. Kalau Anda bisa melihatnya dalam imanmu, Anda bisa mendapatkannya. Saya tidak mengajarkan ini dengan sembarangan cara salah loh ya. Oh iya, oke. Kalau gitu gini ya Pastor Philip ya. Saya terapkan. Saya lihat BMW. Yang suka mobil misalnya. BMW seri 5 atau seri berapa, saya nggak terlalu ngerti mobil sih, ini saya asal-asal bunyi. BMW, jadi bukan sembarangan yang Anda ingin lihat. Tapi apa yang Anda dengarkan dari firman, itu yang Anda lihat. Iman itu bukan timbul dari hayal. Iman bukan timbul dari keinginanmu. Iman bahkan bukan timbul dari kebutuhan Anda. Iman itu bukan timbul dari fantasi atau dari cita-cita. Iman itu bukan timbul daripada mimpimu sendiri. Iman itu timbul dari pendengaran oleh firmannya Kristus lagi. Apa yang Yesus ucapkan. Tapi kalau iman Anda udah nyala, Anda pasti melihat sesuatu in your spirit. And that which you see. Apa yang Anda lihat dalam imanmu itu, Anda akan dapat. Lihat, 1.000 gereja lokal dan 1 juta muridnya. Itu suara saya tadi. Mau gak mau setiap kali ibadah Anda dengar suara itu. Domba harus dengar suara gembalanya. Lihat, 1 juta muridnya. 1.000 gereja dan 1 juta muridnya. I see something. Badan masih di sini. Masih dalam proses penggenapan janji. Tapi I have already received it in my spirit. The victory, saya sudah menerimanya di dalam roh saya, kemenangan itu. Itulah yang membuat banyak orang ketika mengalami masalah dia tabah. Karena imannya itu menyala. Bapak Ibu Saudara, tahun ini bukan Anda lihat dulu baru percaya. Anda mau lihat dulu secara realita baru percaya. Enggak. Zamannya sekarang nih, Anda lihat dulu dalam imanmu, dalam rohmu. Dan itu yang akan terjadi. Yang percaya berikan tepuk tangan pada Tuhan.